Masih bersama webinar Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bekerja sama dengan CNBC Indonesia dengan tema pemanfaatan kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Pada segmen ini, kita akan sapa terlebih dahulu para panelis yang telah hadir melalui sambungan virtual. Saya akan sapa secara khusus Pak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini, Pak. Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian saya ingin menyapa Pak Rosan P. Roslani, Ketua Umum Kadin Indonesia. Pak Rosan, selamat pagi. Terima kasih waktunya untuk kami. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Alin. Selamat pagi, dan kami juga mendapatkan suatu kehormatan bergabung bersama kami secara langsung dari Washington DC, Ibu Mari Elka Pangestu, World Bank Managing Director of Development Policy and Partnership. Terima kasih Ibu Mari, apa kabar? Baik, selamat pagi Alin. Iya, selamat pagi Bu. Selamat malam waktu Washington DC ya. Saya ingin ke Pak Agus Suparmanto dulu, tapi saya ingin menyapa dulu nih para peserta webinar yang sudah menyaksikan acara ini melalui Zoom. Bapak Ibu peserta bisa berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat di aplikasi Zoom, dan mohon untuk mengganti nama Anda di Zoom menjadi nama disertai dengan institusi ya. Jadi institusi dulu baru namanya ya. Oke, saya akan ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak, harapan Bapak seperti apa Pak dampak dari perjanjian RCEP ini untuk perekonomian Indonesia, Pak Agus? Ya, terima kasih Mbak Alin, moderator. Ya, terima kasih moderator. Mbak Alin. Selamat pagi Bapak Rosan, Ketua Kadin. Selamat malam Ibu Mari, serta Bapak dan Ibu peserta webinar dan pemirsa CNBC yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi dalam sambutan Pak Menko Perekonomian yang disampaikan oleh Bapak Sesmenko, Bapak Susi, berkaitan hal ikhwal RCEP yang cukup penting sebagai latar belakang untuk memahami lebih jauh perjanjian RCEP dan manfaatnya bagi Indonesia. Sebelum kita membahas RCEP, saya juga ingin sampaikan perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia, baik ekspor maupun impor dalam beberapa bulan terakhir ini. Dari sana akan lebih jelas bagaimana kita memproyeksikan kinerja ekspor dan impor ke depan, khususnya pada saat perjanjian RCEP mulai berlaku efektif. Sebelum perdagangan global dihadapkan pada situasi pandemi, sebetulnya kita juga menyaksikan berbagai pelemahan perdagangan global yang antara lain disebabkan disrupsi yang hasil dari industri 4.0, Internet of Things, robotik, dan artificial intelligence. Dan juga berbarengan dengan itu kita menyaksikan melemahnya kepercayaan dunia terhadap sistem perdagangan multilateral di bawah naungan WTO. Hal ini mendorong munculnya ketegangan antara dua raksasa ekonomi dunia yang menciptakan efek domino ke negara-negara lain yang memiliki ketergantungan besar pada satu atau kedua negara yang berseteru tadi. Keadaan ini juga mendorong terciptanya tren proteksionisme, aksi-aksi unilateral dan aksi lainnya yang mengganggu perdagangan dunia. Sebagai akibatnya, jika pada tahun 2017 perdagangan dunia masih tumbuh 5,9%, maka di tahun 2018 juga pertumbuhan perdagangan global melambat 4%, sebelumnya pada tahun 2019 lalu mencatat pertumbuhan 0,8%. Dengan merebaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini menciptakan disrupsi di seluruh bagian dunia. Pada semester pertama tahun ini, perdagangan mengalami kontraksi hingga minus 13,4%. Ini lebih parah dibandingkan kontraksi yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua yang tercatat minus 10,4%. Sebelum pandemi, ekspor Indonesia telah mulai mengalami perlambatan pada tahun 2019, di mana ekspor mengalami penurunan sebesar 6,94%. Khusus untuk ekspor non-migas, kita mencatatkan penurunan sebesar 4,82%, meski neraca perdagangan non-migas masih mencatatkan surplus.
Untuk periode Januari-Oktober, nilai ekspor non-migas Indonesia tercatat sebesar 125 miliar US dollar. Ini merupakan penurunan sebesar 3,62% dari periode yang sama tahun lalu. Import non-migas kita pada periode yang sama tercatat senilai 114,47 miliar US dollar, turun sebesar 19,07. Dilihat dari neraca perdagangan non-migas periode Januari sampai Oktober 2020 ini, kita mencatat surplus neraca perdagangan non-migas senilai 10,53 miliar US dollar. Saat ini Kementerian Perdagangan sangat aktif mendorong ekspor non-migas ke berbagai negara di kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, Eropa Selatan, Eropa Timur, Afrika Utara, Afrika Barat, dan Amerika Latin. Beberapa produk yang cukup berhasil kita dorong ekspornya pada bulan Oktober terdiri dari produk pertanian dan perikanan antara lain susu, mentega, telur, buah-buahan, serta ikan dan udang. Sementara itu di sektor manufaktur kita berhasil mendorong ekspor lemak dan minyak nabati, bahan bakar, mineral, mesin dan perlengkapan elektrik, kendaraan dan bagiannya serta barang dari karet. Untuk impor perlu saya garis bawahi bahwa dari tahun ke tahun produk yang diimpor Indonesia terdiri dari bahan baku dan bahan penolong yang mewakili sekitar 72% total impor kita. Disusul barang modal antara lain 18 dan sisanya adalah barang konsumsi. Untuk periode Januari-Oktober ini kita menyaksikan penurunan impor yang signifikan pada dua kelompok barang, yakni bahan baku dan barang penolong, dan barang modal. Produk impor yang menurun secara signifikan antara lain adalah mesin, peralatan mekanik, plastik, barang dari plastik, besi dan baja, kendaraan dan bagiannya, serta perlengkapan elektrik. Saya juga perlu sampaikan bahwa penurunan impor tersebut merupakan refleksi dari menurunnya kegiatan produksi di tanah air dalam beberapa bulan ini akibat dari berbagai pembatasan terkait COVID-19, termasuk pengurangan jam kerja di pabrik-pabrik, bahkan pengurangan pekerja di beberapa sektor. Kita perlu antisipasi bahwa di saat COVID-19 ini sudah mulai dapat dikendalikan dengan baik, maka sektor produksi di Indonesia akan mulai bangkit kembali. Dan bersama dengan itu ada potensi peningkatan impor bahan baku atau bahan penolong serta barang modal. Kita tentunya ingin agar kondisi neraca perdagangan kita tetap positif. Namun di saat bersamaan kita juga perlu membiarkan masuknya input yang diperlukan sektor produksi di Indonesia, terutama yang suplainya di Indonesia belum cukup. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan ekspor, khususnya ekspor non-migas ke berbagai kawasan di dunia, termasuk dengan menginisiasi dan menyelesaikan perundingan-perundingan perdagangan internasional. Di saat bersamaan, pemerintah akan mengelola impor secara lebih baik agar kebutuhan input di sektor produksi dapat lebih cost efektif dan sedapat mungkin mengutamakan bahan baku dan bahan penolong yang kita hasilkan sendiri. Tentunya hal ini memerlukan pembenahan di sektor hulu agar suplai bahan-bahan ke sektor hilir dapat lebih berkualitas dengan harga yang cukup bersaing dibanding bahan serupa di negara lain. Intinya kita juga akan mengelola atau memanage impor dengan baik dan memperhatikan kebutuhan sektor-sektor produksi di tanah air. Namun secara paralel kita harus tahu bahwa Indonesia dapat meningkatkan ekspor berkali-kali lipat dari impornya. Dalam konteks inilah saya yakin RCEP dapat ikut memperkuat kemampuan Indonesia untuk meningkatkan ekspor dengan memperdalam posisi kita dalam global supply chains melalui jaringan produksi di kawasan RCEP. Perlu diingat bahwa berdasarkan data tahun 2019 total ekspor non-migas Indonesia ke kawasan RCEP mewakili 56,51% dari total ekspor Indonesia ke dunia, yaitu senilai 84,4 miliar US dollar. Sementara dari sudut impor, RCEP merupakan sumber dari 65,79% total impor Indonesia dari dunia, yakni senilai 102 miliar US dollar. Hal ini maka RCEP sangat berpotensi untuk memperkuat perdagangan kita dengan sesama negara anggota maupun untuk memperluas
jangkauan memasuki global value chain. RCEP harus kita dapat memanfaatkan, dan ini saya juga mendorong pelaku usaha untuk benar-benar memanfaatkan RCEP ini dan juga diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Hal inilah yang sesuai arahan Bapak Presiden untuk bersama-sama memulihkan perekonomian nasional, khususnya yang saat ini terkena dampak pandemi COVID-19. Insya Allah kita dapat melalui pandemi ini bersama. Terima kasih Saudara Mbak Alin, saya kira demikian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apakah boleh kami bertanya lagi satu pertanyaan ini Pak terkait dengan RCEP ini? Seperti apa Pak kalau kita bandingkan dengan ASEAN Plus One FTA yang sebelumnya sudah ada, Pak Agus? Ya, memang ASEAN Plus One ini, RCEP ini banyak kelebihannya dari ASEAN Plus One FTA. Karena apa? Ini bagi kita, makanya tadi RCEP ini kan sudah akan nanti prosesnya sekitar 90 hari, sekitar 1,5 tahun. Jadi dalam RCEP ini kalau dibandingkan dengan ASEAN FTA Plus One, ini akan mampu lebih luas akses pasar, kemudian juga untuk memperkuat supply chains ya di sekitar kawasan, dan ini lebih mendorong juga berkaitan dengan investasi. Nah ini yang mungkin sedikit berbeda, tapi tetap ini lebih banyak manfaatnya ketimbang daripada ASEAN Plus One. Jangkauannya lebih luas dan manfaatnya lebih banyak ya Pak, itu yang menjadi harapan kita. Terima kasih Pak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Saya sekarang ke Pak Rosan P. Roslani selaku Ketua Umum Kadin Indonesia. Pak Rosan, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Agus soal global value chain. Nah, kalau Anda sendiri melihat Pak Rosan bagaimana kondisi integrasi Indonesia ke dalam global value chain? Terima kasih Mbak Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada Kementerian Perdagangan, kepada Pak Menteri Perdagangan, Pak Agus Suparmanto, dan juga kepada Ibu Bari Pangestu dan para panelis lainnya. Ya, kalau kita lihat memang Indonesia belum memanfaatkan secara maksimal sebagai bagian dari global value chain. Kalau kita lihat masih tertinggal dibandingkan oleh negara-negara ASEAN lainnya. Karena ekspor kita heavy-nya itu memang masih di komoditas, di natural resources, dan juga di barang-barang intermediasi yang dimana kita ekspor kemudian kita beli kembali. Nah, kalau kita lihat juga persentase dari value added yang kita ekspor itu kurang lebih antara 12 sampai 12,5%. Kembali lagi kita juga tertinggal dibandingkan oleh negara-negara peers kita seperti Malaysia, Thailand, Singapura yang rata-rata antara 39 sampai 40%. Nah, memang kita juga kalau melihat seperti itu, PR-nya setelah kita memang banyak ini untuk kita bisa mengintegrasi ke dalam global value chain. Kalau dalam hal ini mungkin di RCEP ya regional value chain, karena pasarnya sangat-sangat luas dan dengan akses barang dan juga raw material yang sekarang mestinya menjadi lebih baik karena terjadi liberalisasi dari tarif antara 89 sampai 92% dengan adanya RCEP ini, dan kita kurang lebih masih 70% dari ekspor kita raw materialnya itu masih impor. Jadi kita kuncinya bagaimana kita meningkatkan daya saing kita. Nah, untuk meningkatkan daya saing memang PR-nya banyak nih, tidak antara baik di sisi pemangku kepentingan lainnya, ya dunia usaha, pemerintah, seperti peningkatan bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia kita, bagaimana kita meningkatkan iklim investasi kita yang ya alhamdulillah sekarang sudah diadres dalam Omnibus Law, termasuk bagaimana kita menjadi lebih transparan dan juga birokrasi yang menjadi lebih baik. Dan paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita. Nah, kalau dilihat lagi memang salah satunya untuk meningkatkan daya saing adalah faktor logistik yang relatif kita juga masih kurang efisien. Kontribusi
logistik kita itu kurang lebih 23-24% terhadap PDB. Itu consider one of the highest di ASEAN ya. Jadi memang faktor-faktor ini yang harus kita dorong, yang harus kita sempurnakan, karena dengan RCEP ini tentunya membuka akses yang besar. Dan kalau kita lihat angka baik tadi disampaikan oleh Pak Susi maupun Pak Menteri Perdagangan, ekspor impornya itu kontribusinya kita sangat tinggi ya, 64-70% dengan negara-negara RCEP itu. Ekspornya 60%, 64%, impornya 70%. Dan dari segi investasi juga sangat-sangat tinggi sekali. Kurang lebih tadi disampaikan juga 66% tadi disampaikan. Jadi kalau kita lihat, marilah kita manfaatkan ini, marilah kita mensosialisasikan ini, sehingga kita juga bisa mengambil asas yang sangat optimal dengan adanya RCEP ini. Dan kalau kita lihat negara-negara yang mempunyai global value chain partisipasi yang tinggi, itu secara historis juga FDI-nya pasti juga lebih tinggi. FDI-nya, foreign direct investment-nya juga tinggi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita melihat industri-industri mana yang kita harus lebih perkuat sehingga bisa memberikan juga asas manfaat buat kita. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Lin. Iya, jadi tadi PR-nya cukup banyak ya Pak untuk setiap pemangku kepentingan, tadi Bapak katakan juga oleh Pak Rosan. Nah, yang ingin kami ketahui Pak, sinergi apa yang bisa terjalin antara pemerintah dengan dunia usaha nih Pak untuk kita bisa bersama-sama memperdalam integrasi Indonesia dalam sistem global value chain atau juga regional value chain seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rosan. Ya, tentunya kolaborasi dan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah sangat-sangat penting untuk kita meningkatkan daya saing sehingga kita bisa berpartisipasi secara aktif dalam global value chain ini. Ya, terutama salah satunya kalau saya melihatnya dari segi peningkatan sumber daya manusia. Kita ketahui pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dalam hal ini Kadin juga mendorong pendidikan melalui vocational training and education, yang dimana mulai tahun ini ya alhamdulillah untuk perusahaan yang berpartisipasi dalam pendidikan vokasi bisa mendapatkan insentif fiskal atau perpajakan 200%. Ini sudah mulai berlaku pada tahun ini. Nah, itu satu yang saya lihat menjadi peran yang sangat penting, karena apabila kita ingin punya pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan, tentunya manusianya juga harus ikut bertumbuh dan berkembang. Nah, dan yang lainnya tentunya adalah bagaimana kita secara aktif juga memberikan inputan dan masukan agar RCEP yang sudah sangat baik ini disosialisasikan sehingga dunia usaha juga mengerti dan bisa memanfaatkan ini secara baik. Karena kalau kita lihat di banyak FTA yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kita belum memanfaatkan secara maksimal. Nah, oleh sebab itu saya sangat mengapresiasi sekali acara yang diadakan oleh Pak Menko dan juga Menteri Perdagangan dalam rangka kita untuk sosialisasi dan juga makin mengerti sehingga kita bisa masuk ke dalam RCEP ini dalam global value chain yang lebih luas dan memberikan asas manfaat untuk seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih Pak Rosan untuk insight-nya, dan sekarang saya akan ke Ibu Mari Elka Pangestu. Bu Mari, seperti apa Bu Anda melihat kondisi perekonomian Indonesia dan juga negara-negara RCEP di tengah gejolak geostrategis dan geoekonomi di Asia Pasifik dan juga di global saat ini, Bu Mari? Selamat pagi, selamat malam bagi saya yang dari Washington DC. Tetapi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Indonesia, kepada ASEAN telah berhasilnya perjanjian RCEP yang saya rasa secara geoekonomi dan secara geopolitis sangat penting artinya dan disambut sangat baik. Jarang berita mengenai apa yang terjadi di kawasan kita itu menjadi world news. Tapi kali ini benar-benar menjadi world news, diberitakan di media internasional dan bahkan menjadi headline. Karena kita semua looking for good news di tengah-tengah ketidakpastian dunia, pandemi, resesi. Tadi Pak Agus ada sejumlah
hal lain, kepercayaan dunia terhadap multilateral trading system, proteksionisme. Di tengah-tengah itu ada berita baik bahwa ternyata kawasan kita, kawasan Asia, tetap komit pada integrasi ekonomi. Karena tanpa integrasi ekonomi sebetulnya pemulihan ekonomi tidak mungkin bisa terjadi. Ya. Mungkin saya ingin menegaskan itu, dan bahwa Indonesia tadi telah disebut sebagai inisiator dan koordinator, itu sangat penting karena saya rasa ini sering beritanya salah bahwa yang menjadi lead daripada RCEP itu RRT, tapi justru kita sebagai inisiator pada tahun 2011, mengapa RCEP lahir? Justru untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan yang terjadi pada waktu itu di kawasan Asia Timur, yaitu RRT, Jepang, kita diminta untuk plus 6 oleh Jepang, China maunya plus 3, akhirnya kita lahirkan RCEP yang sebetulnya bisa plus 3, bisa plus 5, bisa plus 6, dan beyond 6 sebetulnya ya. Dan ternyata prediksi kita benar juga, tidak 6, tidak 3, tetapi 5 for now ya. It's 10 plus 5 for now. India masih mungkin bergabung. India belum exit. India masih bisa bergabung. Jadi sebetulnya spirit daripada RCEP itu dilahirkan oleh Indonesia dengan persis itu, mengimbangi geopolitik dan geoekonomi yang berkembang saat itu. Dan dalam perkembangannya, tadi Alin bertanya mengenai keadaan sekarang, dalam perjalanannya kita terus mendorong supaya RCEP itu dapat diselesaikan, antara lain karena tadi ketidakpastian multilateral trading system, kemudian muncul perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, timbul krisis. Ini semua sebenarnya dorongan untuk kita justru menyelesaikan RCEP, dan alhamdulillah akhirnya selesai. Terima kasih Pak Agus telah menjadi gongnya. Ini sejumlah Menteri Perdagangan yang telah mengawal 9 tahun negosiasi, dan tentunya yang terus berada di situ Pak Iman dari saat inisiasi sampai dengan akhirnya selesai. Nah, tadi apa yang menjadi potensi RCEP? Menurut saya potensinya sangat baik ya. Tadi sudah ada beberapa angka-angka. Saya ingin menegaskan beberapa hal. Ini dia dalam keadaan perekonomian Indonesia maupun kawasan kita ya, yang kita tuh boleh berkata berasa beruntung berada di dalam kawasan yang minimal pertumbuhannya itu paling tidak buruk ya. Semua negara mengalami resesi, tetapi kawasan Asia Timur itu yang paling tidak buruk ya. Dalam arti 2020 perkiraannya itu masih 2%. Itu terutama karena Tiongkok masih akan tumbuh secara positif, dan Vietnam masih tumbuh positif ya. Walaupun kita minus tadi minus 1,7 sampai 0,6, tahun depan 7,9. Dibandingkan dengan Latin America minus 7%, South Asia minus 7%, dan seluruh negara sedang berkembang at minus 3%. Kita berada di kawasan yang mengalami pertumbuhan. Itu pertama. Kedua, perdagangan mulai pulih kembali. Tadi Pak Agus menyebut angka minus 17,4% di semester pertama. Berita baik, angka-angka terakhir bulan September 2020 perdagangan 2% lebih tinggi dari 2020. Berarti itu ada tanda pemulihan kembali, dan ternyata anjloknya perdagangan itu lebih singkat dan tidak sedalam waktu Global Financial Crisis di 2009, tapi sangat tidak merata. Yang pulih itu adalah di Asia Timur ya, karena kita kena lebih dahulu, kita juga keluar lebih dahulu, dan yang penting kita terjadi tadi 60 kira-kira 2/3 lah ya, perdagangan itu intra-regional, intra di dalam kawasan kita, karena begitu kawasan kita mulai pulih ya perdagangannya mulai pulih. Jadi itu kunci sebetulnya yang akan mempertajam dan membuat RCEP menjadi sangat menguntungkan kita pada saat ini. Jadi dari segi timing itu sangat luar biasa, dan akan memperkuat global value chain dan regional value chain, bukan saja di barang tapi mudah-mudahan juga di jasa-jasa. Jasa-jasa ini belum pulih kembali, travel juga belum pulih kembali, tapi minimal perdagangan barang sudah mulai pulih kembali. Jadi menurut saya di dalam keadaan seperti ini
RCEP itu berita baik, tapi tentunya PR-nya masih banyak seperti tadi yang disampaikan. Nah, kita bisa melanjutkan nih pembicaraan mengenai PR. Saya ada beberapa hal yang penting mengenai RCEP maupun Boleh Bu, PR yang bisa catatan saya dari Ibu sampaikan. Mari Elka Pangestu seperti apa Bu catatan yang perlu kita perhatikan? Tadi menyambung butir-butir dari Ya, Pak Rosan. ya mungkin tadi disebut mengenai beberapa hal. Saya rasa tadi Pak Rosan mengatakan benar juga bahwa kita belum benar-benar integrated di dalam global value chain yang terbentuk saat sebelum pandemi waktu beberapa tahun ini, ya, dan terutama di bidang elektronik yang kita tidak menjadi bagian dari elektronik dan telecommunications, kita tidak bagian dari global value chain. Tapi apa yang akan terjadi pasca pandemik ini prediksi ya, akan terjadi perombakan atau perubahan dari global value chain yang akan lebih regional. Mengapa? Dua hal sebetulnya. Pertama, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok yang sebetulnya sudah terjadi sebelum pandemi, dan juga diversifikasi keluar dari Tiongkok sudah terjadi sebelum perang dagang, karena memang Tiongkok mengalami peningkatan biaya dan seterusnya. Jadi diversifikasi dari investasi dan lokasi daripada investasi akan terjadi, ya. Dan ini yang kita mudah-mudahan Omnibus Law bisa memperbaiki daya tarik untuk dan daya saing untuk Indonesia bisa menarik. Saat ini lebih banyak ke Vietnam. Sampai saat ini pun masih belum kita lihat tanda tanya. Jadi ini kerja keras. Jadi dan kita harus melihat beyond, menurut saya beyond electronics dan telecommunications. Mungkin di otomotif kita bisa ada peran. Lihat lagi kepada consumer goods seperti textile garment dan juga food industry dan seterusnya, ya. Jadi kita jangan hanya kepada electronics, tapi untuk electronics mungkin ini sesuatu PR besar buat kita untuk kita lakukan. Dan sebetulnya apa yang menjadi dasar dari RCEP keuntungannya bukan utamanya dari akses pasar karena tarif dan non tarif bariernya turun, tetapi karena reformasi yang dilakukan oleh masing-masing negara untuk meningkatkan daya saing dan daya tariknya. Itu sebetulnya yang akan menjadi manfaat besar bagi perjanjian ini. Mungkin saya kalau boleh tambah sedikit saja, salah satu hal tadi saya ingin menegaskan banyak hal yang tidak dimengerti oleh orang mengenai RCEP. Pertama tadi bahwa itu dianggap led by Tiongkok, itu sebetulnya tidak benar, led by Indonesia dan ASEAN. Dan ada keunikan dari RCEP di mana pertama dia living agreement, dia akan terus berkembang dengan zaman, akan lebih diperdalam dan akan diperluas, ya. Semoga India suatu hari akan bergabung tidak dalam waktu yang terlalu lama dan memungkinkan untuk perjanjian lain, misalnya EU, misalnya CPTPP untuk bisa gabung, ataupun negara lain yang ingin bergabung bisa juga bergabung. Jadi ini menjadi basis yang baik dan menjadi basis untuk Jepang, Korea, China yang tidak mempunyai agreement antara mereka untuk menjadi bagian dari agreementnya. Jadi tambah lama akan terjadi integrasi yang jauh lebih luas dan itu akan sangat menguntungkan negara seperti Indonesia. Dan terakhir bahwa yang juga jarang dibahas ya, bahwa capacity building dan perkembangan dari UMKM itu bagian dari perjanjian RCEP. Karena kita sangat menyadari perjanjian perdagangan itu tidak hanya mengenai liberalisasi maupun fasilitasi, tetapi juga bagaimana mengatasi ketimpangan, ya, baik antara negara maupun di dalam suatu negara. Jadi mungkin itu juga satu hal yang secara sosialisasi dan komunikasi penting untuk kita sampaikan kepada publik. Wah, menarik sekali Bu poin-poin yang Ibu sampaikan dan sudah disampaikan juga dalam acara ini kepada publik. Mungkin kita benar-benar ini membuka mata apa yang disampaikan oleh Ibu Mari Elka Pangestu. Kita akan berdiskusi lagi di sesi selanjutnya dengan tanya jawab. Kita akan bahas bersama-sama pertanyaan yang sudah Anda ajukan. Sekali lagi saya ingin minta kesempatan ini untuk teman-teman yang menyaksikan acara ini melalui Zoom. Kita berikan reaction, tepuk tangan virtual untuk Indonesia yang sudah menjadi inisiator dan koordinator perundingan untuk trading block terbesar di dunia ini.